Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN jenjang SMP MTS tahun 2024 bidang studi IPA di part kedua ya. Nomor 21. Berikut adalah daerah pada proses replikasi DNA. 1 ada discontinue, 2 leading continue, 3 lagging strand, yang keempat double strand. Fragmen Okazaki terdapat pada daerah yang ditunjukkan oleh nomor berapa? Oke ya, sahabat cerdas, jadi replikasi DNA itu adalah perbanyakan DNA ya. Contohnya DNA itu bentuknya double helix atau rantai terpilin ganda. Nah, saat dia mau melakukan replikasi, dia akan melepas rantainya, kemudian membentuk pasangan rantai baru. Ini yang disebut penggandaan DNA. Kita lihat ya gambar dari replikasi DNA. Jadi ini DNA induk membuat salinan yang warna biru ini ya. Ini salinan pertama, ini salinan kedua. Salinan yang terus berlanjut ini disebut sebagai leading strand, salinan yang continue. Sementara yang di atas ini dia terputus-putus, itu disebut sebagai lagging strand. Ini disebut juga discontinue karena dia terputus-putus. Jadi juga dikenal sebagai potongan atau fragmen Okazaki. Nah ini ya sahabat cerdas ya. Jadi fragmen Okazaki itu adalah hasil dari replikasi DNA yang terputus-putus, yang disebut sebagai discontinue atau lagging strand. Jadi jawabannya adalah 13B. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Nomor 22, perhatikan pernyataan berikut mengenai sel saraf. Pernyataan yang benar mengenai sel saraf adalah, jadi sahabat cerdas, kita lihat ya. Ini gambar sel saraf. Singkatannya adalah debat aksi ya. Saraf itu dimulai dari bagian namanya dendrit. Kemudian di sini ada bad, yaitu badan sel atau soma. Kemudian rangsangan dihantarkan oleh akson atau neurit, baru di sini ada celah penghubung dengan sel saraf yang lain, namanya sinapsis. Kemudian akson ini dibungkus oleh selubung. Salah satunya adalah selubung mielin. Gitu ya. Nah, sekarang kita baca ya. Ada dendrit, badan sel, akson, sinapsis. Sel saraf memiliki dendrit yang berfungsi menerima impuls dari sel saraf lain. Jadi dendrit ini pertama kali yang menerima rangsangan atau impuls, bisa dari sel saraf yang lain atau bisa dari reseptor ya. Contohnya indera kita. Benar ya, pernyataan pertama. Kedua, sel saraf memiliki akson yang berfungsi menyampaikan impuls ke saraf lain atau organ lain. Jadi, akson ini berfungsi menghantarkan rangsangan nanti menuju sinapsis dan menuju ke neuron yang lain. Betul ya? Yang ketiga, sel saraf memiliki selubung mielin membantu dalam transmisi impuls. Jadi, selubung mielin ini fungsinya adalah menjaga atau membuat isolasi daripada rangsangan, sehingga rangsangan atau transmisi itu akan berjalan lebih cepat. Ini juga betul. Sel saraf dapat melakukan pembelahan mitosis untuk mengganti sel yang rusak. Nah, pernyataan ini salah ya, sahabat cerdas. Jadi, sel saraf itu tidak dapat membelah, ya, artinya tidak beregenerasi atau disebut amitotik ya. Oke ya, sahabat cerdas. Jadi yang betul adalah 1, 2, 3, jawabannya 22A. Kita lanjutkan ke nomor 23. Nomor 23, berikut ini pernyataan mengenai teori endosimbiosis. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Oke ya. Jadi kalimat endosimbiosis ini merupakan simbiosis antara dua organisme yang berbeda, di mana organisme yang satu itu bisa hidup di organisme yang lain. Nah, ini dimulai dari sel yang pertama ada adalah sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti seperti bakteri. Nah, kemudian dia bertemu dengan sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti.
Nah, sel prokariotik ini ada dua. Yang pertama ada sel prokariotik aerob, dan yang kedua ada sel prokariotik yang fotosintesis. Sel prokariotik ini kemudian yang lebih kecil ini akan ditelan oleh sel eukariotik. Nah, setelah ini ditelan masuk ya ke dalam sel eukariotik, sel prokariotik, yang satu prokariotik bakteri aerob itu akan berubah menjadi mitokondria. Kemudian sel prokariotik yang fotosintetik, ini contohnya cyanobacteria, ini akan berubah menjadi kloroplas. Nah, begitu ya sahabat cerdas, ini adalah teori endosimbiosis. Nah, kita lihat option jawabannya ya. Teori ini menjelaskan asal-usul mitokondria dan kloroplas di dalam sel eukariotik, betul ya. Mitokondria dan kloroplas memiliki DNA sendiri yang menyerupai DNA bakteri. Jadi, kedua organel ini adalah organel semi-autonom, yaitu organel yang memiliki DNA sendiri, biasanya berbentuk sirkuler, mirip bakteri ya. Nah, inilah yang menyebabkan mitokondria dan kloroplas bisa bekerja sendiri tanpa dipengaruhi oleh inti begitu. Ini pernyataan kedua benar ya. Pernyataan ketiga, teori ini pertama kali diusulkan oleh Lynn Margulis. Betul ya, sahabat cerdas, menemukan teori endosimbiosis yang dikenal sebagai teori evolusi ya. Ini pada tahun 1938 ya. Jadi menjelaskan bagaimana mitokondria dan kloroplas itu berasal dari sel prokariotik. Kemudian teori endosimbiosis menyatakan bahwa sel eukariotik berasal dari prokariotik yang berukuran besar. Salah ya. Jadi harusnya ini berukuran kecil. Jadi yang benar 1, 2, 3 adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 24 ya. Metabolit sekunder seperti flavonoid dan tanin disintesis utamanya di dalam organel sel tumbuhan, yaitu pada organel apa? Oke ya sahabat cerdas. Jadi kedua zat ini adalah zat senyawa fenol ya, yang termasuk metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan ya. Jadi flavonoid ini mengandung pigmen ya, contohnya seperti pigmen antosianin yang memberi warna pada bunga. Sementara zat tanin ini zat penyamak antioksidan. Nah, kedua zat ini disintesis oleh plastida. Di plastida itu ada organel namanya tanosom untuk memproduksi tanin. Tanin ini akan dipindahkan ke dalam vakuola untuk disimpan. Kemudian di bagian plastida yang berwarna hijau, kloroplas, itu juga terjadi sintesis flavonoid. Itu juga akan ditransfer dan disimpan ke dalam vakuola. Jadi yang mensintesis utama ini sebenarnya adalah plastida. Terus vakuola ini hanya sebagai tempat penyimpanan dari flavonoid dan tanin. Kalau ribosom ini untuk sintesis protein begitu ya. Kalau kloroplas lebih tepatnya untuk fotosintesis. Jadi yang paling tepat di sini adalah 4 saja ya sahabat cerdas. Yang mensintesis flavonoid dan tanin itu ada di dalam plastida. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Nomor 25. Perhatikan reaksi fotosintesis di bawah ini. Pernyataan yang berhubungan dengan reaksi fotosintesis di atas adalah pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa. Oke ya, kita baca ya. Nomor 1, perbandingan jumlah air dan karbon dioksida pada reaksi fotosintesis adalah 1:2. Jadi airnya ini yang dibutuhkan ada 12 H2O, ada 6 H2O yang dikeluarkan. Jadi 12 kurangi 6, airnya ini nanti 6 ya sahabat cerdas. Ini H2O. Kemudian kalau yang CO2 ini yang dibutuhkan 6, kemudian ini C-nya 0 ya. Berarti nggak ada. Berarti CO2-nya 6. Jadi totalnya 6:6. Berarti bukan 1:2 ini. Harusnya 1:1. Berarti ini salah.
Kedua, jumlah karbon dioksida yang diserap ini ada berapa? Ada 6 nih. Jumlahnya sama dengan jumlah oksigen yang dihasilkan. Oksigen yang dihasilkan 6. Berarti betul ya, sahabat cerdas. Yang ketiga, reaksi fotosintesis berlangsung secara spontan. Salah ya. Ini ada 2 tahap, yang namanya tahap reaksi terang, kemudian ada reaksi gelap. Jadi tidak berlangsung secara spontan. Ini salah. Reaksi fotosintesis hanya bisa berlangsung jika ada sinar matahari. Tidak juga bisa fotosintesis itu berlangsung dengan cahaya lampu yang polikromat. Tanpa adanya sinar matahari bisa digantikan cahaya lampu yang polikromat. Berarti yang betul hanya 2 saja ya, sahabat cerdas. Jadi jawabannya tidak ada yang betul. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke ya, nomor 31. Hukum Mendel II dikenal dengan nama hukum prinsip berpasangan sebab pada saat proses gametogenesis alel akan mengadakan kombinasi secara bebas. Kedua pernyataan di atas adalah, oke ya sahabat cerdas. Jadi hukum Mendel ini ada 2 macam ya, hukum Mendel 1, hukum Mendel 2. Contoh hukum Mendel 1 ini adalah monohibrid, dikenal sebagai hukum segregasi atau gennya memisah secara bebas. Kalau hukum Mendel 2 contohnya adalah perkawinan dihibrid, ini adalah hukum asortasi. Gen akan mengelompok secara bebas. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya hukum Mendel kedua ya. Ini ada gen A besar, A kecil, B besar, B kecil ya, disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, ini gametnya ada ini dengan ini, A besar, B besar, ini dengan ini, A besar, B kecil, kemudian ini dengan ini, A kecil, B besar, dan ini dengan ini, A kecil, B kecil. Nah, ini juga sama ya, sahabat cerdas. Berarti di sini ada A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Nah, ini akan mengelompok secara bebas. Ini bisa dengan ini A besar, B besar, B besar. Ini bisa dengan ini bisa dengan ini. Terus ya, sampai kombinasinya 4 kali 4 ada 16 keturunan. Nah, ini yang disebut gen-gen akan mengelompok secara bebas atau yang disebut asortasi. Oke ya, kita baca ya. Hukum prinsip berpasangan betul atau mengelompok. Pada saat proses pembentukan gamet, lah ini yang namanya gametogenesis ya. Alel, nah ini pasangan alel akan mengadakan kombinasi secara bebas, betul ya. Jadi pernyataan pertama benar, kedua benar dan berhubungan ya. Jadi jawabannya adalah A, sahabat cerdas. Nomor 31. Kita lanjut 32. Nomor 32. Salah satu fungsi hemoglobin di dalam sistem peredaran darah adalah membawa CO2 dari jaringan kembali ke paru-paru, sebab CO2 yang tinggi dapat menyebabkan asidosis. Oke ya, sahabat cerdas. Jadi hemoglobin ini bisa mengangkut oksigen, kemudian CO2 atau CO ya. Nah, ini membentuk oksihemoglobin. Ini membentuk karbominohemoglobin, HbCO2 ya. Ini membentuk karboksihemoglobin ya, HbCO. Hb oksigen ini akan diangkut dari paru-paru menuju ke jaringan tubuh. Sementara untuk karbominohemoglobin ini mengangkut CO2 dari jaringan tubuh kemudian dibawa ke paru-paru untuk dikeluarkan. Nah, sementara kalau ini karboksihemoglobin ini bisa menyebabkan asfiksi ya, gangguan pengangkutan oksigen karena ini keracunan gas karbon monoksida. Kemudian jadi pernyataan pertama ini betul ya sahabat cerdas, salah satu fungsi hemoglobin dalam sistem peredaran darah membawa CO2 dari jaringan ke paru-paru ini. CO2 yang tinggi menyebabkan asidosis. Jadi CO2 itu bisa ketemu dengan air selain diangkut oleh hemoglobin ya, itu membentuk asam bikarbonat ya, H2CO3. Nah, ini dalam pertukaran ion klorida nanti akan lepas H2CO3 ini akan menjadi H+ dan HCO3- atau ion bikarbonat. Nah, saat ion bikarbonatnya rendah, terbentuk asam bikarbonat tinggi, menyebabkan nanti darah itu akan menjadi asam. Biasanya pH-nya kurang dari 7. Nah, itulah penyakit yang disebut sebagai asidosis.
karena CO2 tinggi di dalam darah dan berikatan dengan H2O. Jadi pernyataan kedua benar, tapi ini tidak berhubungan ya sahabat cerdas. Jadi benar tapi tidak berhubungan, 32B. Kita lanjutkan nomor 33. Nomor 33, atmosfer bumi primitif mengandung gas-gas metana, amoniak, dan hidrogen. Sebab kondisi ini mendukung reaksi kimia yang menghasilkan senyawa organik kompleks. Oke ya. Atmosfer purba, jadi dalam teori evolusi kimia ya, sahabat cerdas, asal-usul kehidupan ini dimulai dari atmosfer purba zaman dulu. Ini gasnya berbeda dengan gas sekarang ya. Jadi ada zat yang menyusun atmosfer purba ya. Kalau kita singkat MAHA. Nah, yang pertama ada metana, ini ada CH4, kemudian ada amoniak, ini ada NH3, kemudian ada hidrogen, ini H2, dan ada air, ini H2O. Keempat gas ini, zat-zat ini akan kena petir ya, atau halilintar, kemudian juga bereaksi dengan sinar ultraviolet. Dia akan bereaksi membentuk zat dasar kehidupan pertama, ini yang disebut sebagai asam amino. Jadi asam amino itu adalah zat organik yang sederhana ya. Begitu ya sahabat cerdas. Jadi kalau kita baca nomor 33, primitif mengandung gas metana, amonia, hidrogen, betul ya. Yang kedua, kondisi ini mendukung reaksi kimia yang menghasilkan senyawa organik kompleks. Jadi ini akan bereaksi dengan petir, sinar ultraviolet, akan membentuk senyawa organik sederhana, bukan kompleks. Ya, kalau organik kompleks itu seperti protein. Jadi pernyataan pertama benar, kedua salah ya, hanya satu yang benar, C. Kita lanjutkan nomor 34. Oke ya, kita lanjutkan nomor 34. Disfungsi mitokondria dapat menyebabkan penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Parkinson. Sebab mitokondria adalah pusat produksi ATP di dalam sel dan disfungsi mitokondria mengurangi kemampuan sel saraf untuk menghasilkan energi yang cukup. Oke ya, sahabat cerdas, kita harus pahami dulu penyakit neurodegeneratif ya. Jadi neuro itu berasal dari kata saraf, degeneratif itu penurunan atau kerusakan sel-sel saraf ya. Jadi itu berakibat pada terganggunya kemampuan otak dan sumsum tulang belakang sebagai sistem saraf pusat. Beberapa contoh penyakit neurodegeneratif karena kerusakan di sel saraf ada penyakit namanya Alzheimer, lansia ya, ini mengalami demensia. Kemudian ada penyakit Parkinson, kerusakan di saraf otak, ini bisa menyebabkan penurunan dopamin, kemudian yang mengatur gerakan otot ya, nanti bisa tremor dan sebagainya. Oke ya, kita lihat ya. Disfungsi mitokondria dapat menyebabkan penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Parkinson. Jadi penyakit Parkinson ini adalah penyakit neurodegeneratif ya, karena kerusakan di sel-sel saraf otak bisa menyebabkan tremor atau gerakannya lambat. Ini betul ya. Nah, tapi apakah karena disfungsi mitokondria? Jadi penyakit Parkinson itu salah satunya dipengaruhi oleh gangguan di mitokondria, menyebabkan penurunan energi sehingga melemahkan kerja otot ya. Nah, seperti contohnya tremor tadi ya. Nah, pernyataan kedua, mitokondria sebagai pusat produksi ATP dan disfungsi mitokondria mengurangi kemampuan sel saraf menghasilkan energi yang cukup. Nah, pernyataan ini betul ya, sahabat cerdas. Pernyataan pertama benar, kedua juga benar, dan ini berhubungan ya. Jadi jawabannya nomor 34A. Oke ya, 35. Pada pembuluh darah dengan diameter yang sama, semakin panjang pembuluh darah, debit darah akan semakin besar. Sebab semakin panjang pembuluh darah, maka hambatan semakin besar. Oke ya, sahabat cerdas. Jadi pembuluh darah ini berfungsi untuk mengalirkan darah ya, atau debit ya. Jadi yang paling mempengaruhi debit itu adalah panjang dari pembuluh darah sama diameter pembuluh darah. Nah, semakin panjang pembuluh darah, maka debit darahnya itu akan semakin kecil. Kenapa?
Karena hambatannya itu semakin besar. Nah, untuk diameter, kalau diameternya semakin lebar, maka darah debitnya akan semakin cepat atau semakin besar. Terus hambatannya ini akan kecil. Begitu ya, sahabat cerdas. Jadi pernyataan pertama, pembuluh darah dengan diameter yang sama, jadi diameter nggak kita bahas ya. Semakin panjang pembuluh darah, debit darahnya semakin besar. Salah ya, semakin panjang itu debitnya harusnya kecil. Yang kedua, semakin panjang pembuluh darah, maka hambatan semakin besar. Betul. Jadi pernyataan pertama salah, kedua betul, hanya satu jawaban yang benar, 35C. Demikian sahabat cerdas pembahasan OSN IPA Biologi di part kedua tingkat nasional. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.